Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, sesuai janji saya yang tadi pagi, kita akan membahas mengenai ternyata banyak teman-teman kita yang setelah rutin upload video short itu penonton video reguler atau video panjangnya itu makin sepi. Dan hal ini ada banyak sekali teman-teman kita yang mengalami. Jadi itu makanya saya bahas dan apa solusinya supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, ini tadi pagi teman-teman, saya share di tab komunitas ya mengenai salah satu teman kita yang mengalami hal seperti ini ya. Dan ternyata setelah saya share, ternyata banyak teman-teman. Nah ini ya, nih contohnya ya. Beli, saya punya channel sekarang super sepi setelah sering upload video short. Dan bagaimana cara memperbaiki channel yang sudah monet beli. Nah, ini setelah saya share di tab komunitas ada banyak sekali yang mengalami keluhan yang sama, intinya yang sama ya, seperti yang teman kita alami. Jadi itu saya akan bahas dan bagaimana solusinya. Ya teman-teman, mohon maaf kemungkinan sekarang masih ada suara hujan ya. Ini karena saya masih memakai mic bawaan HP ya. Jadi ini juga teman-teman bisa jadikan sebuah motivasi. Dengan peralatan yang sederhana kita masih bisa ngonten. Tetapi buat teman-teman yang punya dana lebih, membeli mic yang bagus, kamera yang bagus itu ya tentunya lebih baik ya. Tapi yang nggak punya itu jangan dipaksakan. Saya masih memakai mic dari bawaan HP sendiri ya. Dan saya punya banyak channel YouTube, itu semuanya jalan teman-teman. Walaupun memang nggak ada channel saya yang besar sekali ya. Tapi intinya penghasilannya udah cukup. Ya kita lanjut lagi ke pembahasan ya. Nah teman-teman pasti tertarik semenjak YouTube memberikan iklan atau penghasilan di video short yang terbaru ya. Jadi banyak teman-teman kita yang berlomba-lomba membuat video short yang banyak. Tapi ternyata setelah mereka sering upload video short itu ternyata penonton video panjangnya itu makin sepi. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan ini kita kasih contoh ya. Ini salah satu contoh dari channel teman kita. Maaf. ada. Hampir jatuh HP-nya ya. Channel kita ketik saja langsung ya. Haris Saipudin. Nah, ini kan sebuah channel yang video shotnya penontonnya gila-gilaan ya. Puluhan juta teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dengan subscriber 311.000. Nggak nge-zoom ya. Ya, 311.000. Video shotnya ditonton ada yang 51 juta, 33 juta, 31 juta, 11 juta. Dan itu adalah sebuah video short yang meledak. Tetapi ketika kita tonton video panjangnya 2 bulan lalu 1.600 view, 600. Jadi ini kebanyakan di bawah 1.000. Nah jadi teman-teman sudah lihat ya, seperti channel besar saja itu sama juga kasusnya seperti ini. Nah ini kenapa? Ini tentunya video short dan video panjangnya itu beda tema. Yang membuat beda tema itu tentunya pasti akan pengaruhnya seperti ini. Yang sama tema saja itu bisa berdampak seperti ini teman-teman. Jadi ini nggak mengaruh ke video panjang ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya kalau kita video short dan video panjang itu target penontonnya itu beda teman-teman. Jadi dengan kita membuat channel yang banyak video short dan banyak video panjang, kita sudah membuat sebuah channel yang dengan otomatis karena target penontonnya beda, itu kita sudah membuat sebuah channel dengan dua tema intinya ya, karena target penontonnya beda. Ini udah hampir mirip kita membuat channel dengan dua tema. Ya teman-teman, saya kan sering membahas dalam kalau kita baru membuat channel YouTube atau baru membangun sebuah channel YouTube, kita sebaiknya membuat channel yang satu tema dan kontennya kita kuasai. Itu tujuannya supaya kita lebih mudah menargetkan ke penonton yang tepat. Atau memakai algoritma YouTube dengan memakai oplos video juga kita lebih mudah mengoplosnya karena satu tema. Jadi target penontonnya sudah jelas. Nah, dengan teman-teman membuat video channel YouTube yang ada video short dan video panjang meskipun satu tema, itu ngerawatnya sudah seperti membuat sebuah channel dengan dua tema. Jadi bukan campuran ya, masih dua tema. Kalau video short dan video panjangnya satu tema. Jadi kita ngerawatnya sudah seperti channel yang dua tema. Yang berbahaya yang beda tema. Kenapa? Nah, ini contohnya ya. Kita kasih contoh langsung teman-teman. Contoh channelnya yang tadi ya, Mas Haris Saipudin. Ini kan video panjang, video short ditonton 50 juta orang, 30 juta orang. Nah setelah mereka menonton video shortnya, otomatis
anggap ya, mereka menonton video short seperti ini. Otomatis mereka kadang-kadang, nggak semua sih, ada yang penasaran melihat video panjang. Maaf. Nah ini ya, sesudah melihat video short kan mereka melihat beranda kita. Nah setelah dilihat beranda kita ini ternyata beda. Jadi karena beda ini kan nggak diklik. Nah nggak diklik ini dilihat saja, itu udah masuk ke tayangan teman-teman. Ini namanya tayangan ya, kalau udah dilihat seperti ini namanya tayangan. Nah setelah dilihat tayangan, nah dikeluarin. Itu sama saja di skip. Semakin banyak orang nyekip channel kita, itu rekomendasimu akan menurun. Karena rekomendasi itu akan tercipta seperti ini teman-teman. Ya, jika mereka menonton videomu di atas 30 detik, kita udah dapat rekomendasi sedikit. Maksudnya seperti ini ya. Nah, ini kan belum 31 detik ya, kita tonton 31 detik. Kita udah dapat rekomendasi sedikit. Ditonton 1 menit nambah lagi, ditonton 2 menit nambah lagi, sampai ditonton 8 menit atau full. Misalnya videomu 4 menit ya, itu ditonton full, ya rekomendasi udah penuh. Rekomendasi yang banyak. Jadi semakin panjang video kita ditonton, rekomendasi yang kita dapat akan semakin banyak. Tapi kalau di skip, semakin banyak yang nyekip, semakin banyak rekomendasimu dikurangi. Nah, inilah berbahayanya di sini kalau teman-teman membuat video short yang beda tema. Video shortmu meledak, terus mereka mengintip channelmu, ternyata video shortnya panjang, itu tayangan udah kebaca. Jadi tayangan udah masuk teman-teman, tapi di skip. Semakin banyak di skip, rekomendasi akan dikurangi. Semakin banyak sekali di skip, skipnya udah maksimal, rekomendasi terhenti. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah berbahayanya kalau kita membuat video short yang beda sekali dengan tema channel kita. Jadi otomatis peluang yang nyekip channelmu itu makin banyak, peluang rekomendasimu dikurangi itu semakin banyak. Nah makanya saya selalu membuat video short ya. Ini ya, kita kasih contoh channel saya, Wayan Putra Garden dulu ya. Nah ini ya. Saya juga membuat video short teman-teman. Nah ini ya, salah satu contohnya video ini. Ini ditonton nggak banyak sih teman-teman, 52.000. Tetapi ini saya ambil dari potongan video panjang. Teman-teman bisa lihat di channel Wayan Putra Garden ini saya langsung potong dari video panjang. Otomatis ini juga akan berkaitan ya. Nanti setelah mereka penasaran melihat video kita yang sekarang mungkin nggak ya, karena sekarang udah jadi konten tutorial. Karena saya udah nggak bertani ya intinya. Dulu jadi sebelumnya masih bertani. Ketika mereka melihat menarik tadi ya, stroberi dimakan oleh ponaan saya, nanti dia akan melihat channel kita di mana ada stroberi lagi, mamanya saya kan bahas stroberi. Mereka akan ngeklik dan nonton lebih dari 30 detik. Itu rekomendasi masuk ya. Ditonton 30 detik, rekomendasi akan dapat sedikit, ditonton makin banyak, rekomendasi akan dapat banyak. Ditonton full, tentunya rekomendasinya akan full. Nah, itulah. Kita usahakan membuat video short dan video panjang itu sangat berkaitan atau setema minimal lah. Yang setema saja kalau nggak berkaitan kadang-kadang juga bisa penontonnya tambah sepi. Apalagi yang beda tema. Jadi sebuah channel besar saja, makanya teman-teman channel mungkin masih sama seperti channel saya, masih pemula. Channel besar seperti Mas Haris Saipudin saja, itu nggak ngaruh ke video panjang. Itu karena video panjangnya rekomendasinya berkurang terus. Karena kalau ada yang penasaran mengeklik channelnya, di skip. Itulah. Makanya kita membuat channel YouTube pentingnya adalah target penonton yang tepat. Dengan kita menargetkan ke penonton yang tepat, otomatis yang nyekip video kita itu lebih sedikit. Skip itu pasti ada. Jadi selama masih ada yang nonton, itu rekomendasikan akan jalan. Tetapi jika skip Anda jumlahnya terlalu maksimal, itu rekomendasi berhenti. Seperti sebuah video meledak umpamanya. Umpamanya videonya ditonton 1 juta orang, itu rekomendasi kan kalau ditonton 2 menit, 3 menit, 4 menit, mungkin kita dapat rekomendasi atau tayangan sekitar 10 juta ya. Nah dari 10 juta itu mungkin yang nyekip 6 juta atau 7 juta, kan lebih dari skipnya ya. Itu masih masuk. Nah bagaimana kalau yang nyekip sampai 9 juta ya, itu bisa rekomendasinya bisa terhenti. Makanya kita perlu menargetkan ke penonton yang tepat, tujuannya supaya mengurangi skip. Nah tujuan untuk mendapatkan target penonton yang tepat, teman-teman bisa memakai SEO, bisa ya, bisa memakai upload video, dan teman-teman bisa memakai Google Ads untuk mendapatkan target penonton yang tepat. Nah, jadi solusinya buat teman-teman yang sudah terlanjur membuat video short yang banyak sehingga channel regulernya sepi atau video panjang sepi, teman-teman mulai sekarang bisa perbaiki dengan cara, ya pertama teman-teman membuat video short yang satu tema. Ya ini wajib ya, satu tema, benar-benar satu tema dan sangat berkaitan. Yang kedua, teman-teman bisa perbaiki dengan cara membuat video short hasil remix ya, video short hasil remix. Jadi dengan mengambil potongan video panjang seperti yang saya bahas tadi ya di channel Wayan Putra Garden. Yang ketiga, teman-teman bisa taruh link ya, taruh link di video short yang banyak penonton. Misalnya seperti ini ya, ini penontonnya
video shot. Nah, ini ada 40.000 penonton ya. Saya tulis link sebuah video yang berkaitan dengan video shot ini. Jadi saya tulis link, terus kita kasih pin. Jadi nanti akan ada, walaupun nggak banyak ya, ada yang nonton. Tentunya kan kalau di sini dibuka dari link ini, tentunya akan tetap diputar dari aplikasi YouTube ya. Sehingga rekomendasi juga pasti akan dapat. Jadi cara sederhananya seperti itu, cara kita memperbaiki sebuah channel yang sudah terlanjur penontonnya sepi gara-gara membuat video shot yang beda tema atau video shot campuran. Kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.